anak-anak. Selamat pagi, Selamat pagi, Bu Marta. Marja. Baik anak-anak, sebelumnya Apriano siap ya? Siap ya jadi ketua kelas supaya membantu Ibu selama Siap, Bu, siap. Siap, Bu. Baik, kita akan memulai pembelajaran kita. Sebelumnya kita doa menurut keyakinan kita. Ibu minta kesediaan satu siswa akan pimpin kita dengan doa. Farid, silakan ya. Ya, terima kasih atas kesempatan. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Oke, berdoa selesai. Ya, terima kasih. Sehingga hari ini kita bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Tidak ada yang mengalami kesakitan atau seperti apa. Baik anak-anak, pembelajaran kita untuk hari ini dinamika pemimpinan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Sebelum kita masuk, Ibu cek dulu ya kehadiran sampai sebentar ada yang hadir pada hari ini. Ibu mulai dari yang pertama ya, Aprianus. Hadir, Bu, hadir. Hadir. Hadirin Ya. guru. Devi. Ya. Izin, Bu. Devi izin. Atau tidak ketua kelas? Ya. Devi tadi izin. Bu, izin. Devi tadi izin, Bu. Terima kasih ya. Farid. Hadir, Bu. Henry. Hadir, Ibu. Hadir, Bu. Diana. Lagi di jalan itu, Bu. Oh Lagi iya. di jalan, Bu. Izin ya. Izin, Bu. Izin, Bu, dipanggil guru BK, Bu, tadi. Iya, makasih ketua kelas, Pak. Ya, Aprianus, terima kasih. Ya. Teguh. Teguhnya ada atau tidak ini ketua kelas? Lagi Tadi Ada. ada, Bu. Tadi ada tuh, gambarnya juga ada. Ya lagi main pen kayaknya. Ini Teguh ini. Lagi ngeblas. Sudah berapa kali ini Ibu tatap muka tidak sama-sama terus ini Teguh ini. Ya. Kena FP ya, Bu. Pertemuan berikut ada ya. Agak bandel itu, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Iya. Suratmi. Ada, Bu, hadir. Iya. Siti Hasmia. Ketua kelas Siti Hasmianya ada atau tidak ini? Lagi kurang sehat, Bu. Oh iya. Izin, Bu. Siti Hasmia izin ya. Ya, Mudah-mudahan di pertemuan berikut itu bisa kita ketemu lagi. Haryanto Ismail. selalu hadir, Bu Marca. Iya, ini memang siswa yang paling aktif sekali ya. Luar biasa ini. Ya. Iya, semuanya sudah dipanggilkan nama? Atau ada yang belum? Semuanya Pak Ketua kelas, Ibu sudah panggilkan semua atau belum ini? Sudah, Bu. ya? Sudah semua. Baik. Kita semua. Ya, Bu, semuanya. Sudah sepertinya, Bu. Iya, terima Ya. kasih konfirmasinya dari Ketua kelas. Ya, pertemuan kita hari ini terkait dengan dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Sebelumnya, terkait dengan Pancasila, supaya kita tetap semangat belajarnya, kita tidak ngantuk,
Ya, kita akan menyanyi bersama-sama. Berapa menit? Lagunya lagu Garuda Pancasila. Semua tahu nggak tidak? Di depan-depan. Tahu Ibu. Tahu. Tahu. Nah, oke, kalau tahu kita akan nyanyikan bersama-sama ya. Ini mudah-mudahan bisa dipandu dengan musik, jadi semangat ini. Bisa nggak tidak ya? Sepertinya tidak bisa. Kita menyanyi saja ya. Semua tahu Ya, Bu. Garuda Pancasila ya lagunya. Ya, Bu. Nah, di hitungan ketiga kita menyanyi bersama-sama. Satu. Mohon maaf Bu, dua, lagunya lagu apa? Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Oh siap Iya, siap Bu. Haryanto. Haryanto jangan duduk selalu di belakang ya. Usahakan Oh, duduknya siap, di Bu. depan. Iya, Iya. Bu. Iya. Ya, kita nyanyi bersama-sama ya. Garuda Pancasila. Akulah Sedia Untukmu Pancasila dasar negara Adil makmur sentosa. Badi bangsaku. Ayo Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih anak-anak. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk kita semua. Iya, luar biasa. Suaranya luar biasa ya. Berarti kita tetap semangat di hari ini. Baik anak-anak, sebelum Ibu menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, Ibu mau ingatkan saja, apakah semua membawa perlengkapan untuk pembelajaran hari ini ya? Baik buku, ya, buku pembelajaran, buku teks. Ya, jangan sampai sebentar kita mau belajar cari-cari lagi, atau pensil atau bolpen, semua peralatan pembelajaran ada ya. Ada Bu. Ada. Ya, Bu, siap. Haryanto Bu, diri doang Bu. Bagaimana ya? Buku dia Bu. Haryanto nggak bawa Iya, buku, Haryanto Pak. cuma Haryanto bawa nggak diri buku. doang Bu. Oh, Haryanto ini Apa-apa selalu saja itu? ya. Pengen Selalu dibagi kali saja. Bu. Tidak bawa buku terus, nanti sebentar ini Haryanto saja yang nanti presentasi terus. Baik ya, terima Kelupaan Bu, kasih. kelupaan bukunya Bu. Selalu itu Bu. Haryanto. Bu, dia sebagai bawa novel, bukan baik. buku tulis. Iya. Haryanto siswa yang baik itu harus disiapkan dari malam hari ya. Siap Bu. Ya, sehingga pembelajarannya Begadang Ibu. jangan sampai lupa. Ingat ya, masih usia anak sekolah, tidurnya tepat waktu. Tidak boleh bergadang Bu. terus ya, Haryanto. Ini Teguhnya Siap, tidak Bu. muncul-muncul ya. Izinnya lama sekali Teguh. Ya, nanti ketua kelas tolong ya, cek ya ketua kelas. Baik anak-anak, kita akan masuk pada tujuan pembelajaran kita hari ini. Diharapkan peserta didik mampu menjelaskan dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dengan benar. Peserta didik atau kita ya anak-anak mampu menjelaskan definisi dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dengan baik. Peserta didik atau anak-anak mampu Sampai malam kok. dinamika perwujudan Pancasila sebagai Motor soalnya. dasar negara dan pandangan hidup bangsa yang benar. Peserta didik atau anak-anak mampu untuk membandingkan ya antara dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Ya, ini sebenarnya Ibu sudah siapkan video ya, sehingga kita sama-sama akan menyaksikan perjuangan bagaimana
latar belakang daripada Pancasila itu masih ada sampai saat ini dengan berbagai macam dinamika yang terjadi. Ya, tapi karena Ibu kopinya di flash tadi dari laptop, sekarang ke perangkat yang lain, akhirnya tidak bisa dibuka dengan baik ya. Ya, baik. Dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, poin yang pertama ini dibagi menjadi dua bagian ya. Poin yang pertama itu Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yaitu Pancasila sebagai dasar negara, istilah kata negara terbentuk dari dua kata, yaitu ya dasar negara ya, maksudnya dasar negara, yaitu dasar dan negara. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, dasar berarti alas atau fundamental, asas, pokok, suatu pangkal ya, suatu pendapat atau aturan. Kata negara berarti persekutuan bangsa dalam suatu daerah memiliki batas-batas tertentu. Baik ya, ini tergesernya jauh sekali. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa merupakan tujuan hidup dan cita-cita. Pancasila sebagai pandangan hidup berarti Pancasila merupakan tujuan hidup yang dicita-citakan. Hal ini mengandung konsekuensi bahwa semua masyarakat harus mentaati dan menjadikan Pancasila sebagai bagian dari kehidupan dalam bermasyarakat. Segala kehidupan harus sesuai dengan Pancasila. Contohnya, Pancasila mengajarkan untuk mengakui keberadaan Tuhan Yang Maha Esa, yang merupakan sila pertama dari Pancasila. Pernyataan itu mengindikasikan semua masyarakat harus menganut agama. Ya, ini bagian yang kedua dari dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang berikut dari materi yang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, dinamika penerapan nilai-nilai Pancasila. Ya, dilihat di masa Orde Lama itu tahun sekitar 1945 sampai 1950. Di masa Orde Lama itu terjadi dua pemberontakan yang ingin menggantikan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Pertama, pemberontakan Partai Komunis yang disebut PKI yang terjadi di Madiun ya. Sejarahnya luar biasa. Ya, pemberontakan terjadi pada tanggal 18 September 1948 yang dipimpin oleh Musso. Pemberontakan PKI ini bertujuan mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis atau menggantikan Pancasila dengan paham komunis. Ya, menggantikan Pancasila dengan paham komunis. Rentang tahun yang cukup panjang dari tahun 1945 sampai 1950. Itu di masa Orde Lama. Ya, periode 1950 sampai 1959 Pancasila yang diterapkan tidak lagi berjiwa musyawarah mufakat, tetapi berdasarkan suatu suara, ya berdasarkan suara terbanyak atau voting yang dilakukan. Ya, sehingga pada periode itu Pancasila diarahkan sebagai ideologi liberal. Di periode 1959 sampai 1966
terjadi penyimpangan penafsiran terhadap Pancasila. Ya, terjadi penyimpangan penafsiran terhadap Pancasila. Ini dinamika yang terjadi ya anak-anak. Ya, Pancasila dalam konstitusi. Nilai demokrasi pada Pancasila dimaknai bukan berada pada kekuasaan rakyat. Jadi periode 1909 sampai 1966 itu dinamika yang luar biasa, Pancasila ya digoyahkan. Tetapi pada kekuasaan pribadi presiden saat itu menafsirkan tersebut dilakukan pengangkatan presiden seumur hidup. Ya. Ini terjadi perubahan masa kepemimpinan kepala negara ya. Selain itu ideologi Pancasila digantikan dengan ideologi penggabungan antara nasionalis agama dan komunis ya. Pada periode ini juga terjadi pemberontakan PKI pada tanggal 30 September 1965 yang dipimpin oleh DNA Aidit. Ya, anak-anak tahu gerakan G30 ya, SPKI 30 September ya. Pemberontakan PKI bertujuan mendirikan negara Soviet Indonesia serta menggantikan Pancasila dengan paham komunis. Pemberontakan PKI ini akhirnya dapat digagalkan. Jadi periode ini perubahan dinamika Pancasila itu terjadi ya, sehingga tapi luar biasa tetap Pancasila itu dihargai nilai-nilainya dan dijalankan walaupun terjadi perubahan yang tadi Ibu sudah jelaskan ya di periode-periode tertentu. Di masa Orde Baru memperhatikan Pancasila itu menetapkan nilai-nilai pada kemurniannya dipertahankan. Hal ini ditunjukkan dengan mengubah haluan politik yang semula mengarah ke posisi dan anti barat menjadikan kemurnian nilai-nilai. Anti barat menjadi pengarah ke kanan, akan tetapi niat ini mengembalikan kemurnian nilai-nilai Pancasila. Jadi Orde Baru juga itu banyak hal Pancasila digoyahkan, namun tetap nilai-nilainya dipertahankan ya. Kondisi ini justru mengakibatkan pemerintah Orde Baru membentuk pemerintahan liberal. Pada pelaksanaannya justru nilai Pancasila dimanfaatkan untuk kepentingan golongan dan melanggengkan kekuasaan. Kondisi ini mengakibatkan keresahan dalam masyarakat. Ya, pemerintahan Orde Baru pun dianggap gagal. Ya, Pancasila ternyata ada terjadi perubahan-perubahan, tapi nilai-nilainya itu tetap dipertahankan. Ya, yang terjadi itu adalah masa kepemimpinan yang berubah ya, dari periode di Orde Lama, di Orde Baru. Beranjak kepada masa reformasi, berakhirnya pemerintahan Orde Baru diganti dengan pemerintahan reformasi. Ya, sampai saat ini anak-anak kita tetap masih pada masa reformasi, diberikan kebebasan untuk menyampaikan ide, gagasan, pendapat, ya, sehingga perbaikan-perbaikan itu terjadi signifikan. Ya, baik dari pusat sampai kepada daerah. Pelaksanaan pemerintahan reformasi menggunakan Pancasila sebagai dasar negara. Pada masa pemerintahan ini, nilai-nilai Pancasila masih dijaga dengan baik, walaupun di Orde Lama itu ada terjadi pergeseran, tapi Orde Baru nilainya masih ada dan di reformasi diperkuat lagi. Ya, sehingga keutuhan
negara Republik Indonesia itu masih dijaga sampai saat ini. Dalam perjalanan tetap terjadi dinamika dengan munculnya gerakan-gerakan merongsong kemurnian nilai Pancasila. Ya, kalau saat ini banyak sekali ya anak-anak, contoh-contoh kasus di masa reformasi masih ada gerakan-gerakan yang membuat keutuhan negara Republik Indonesia itu bisa tidak nyaman ya dengan hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya kasus di Papua ya, anak-anak bisa tahu bahwa beberapa waktu itu ada terjadi penembakan ya, entah itu masalahnya karena masyarakat atau kasusnya itu ada kaitan dengan TNI Polri, itu tetap mempertahankan NKRI dengan nilai-nilai Pancasila tetap ditinggikan ya, itu di masa reformasi, sehingga banyak wacana, banyak ide, banyak pendapat yang tetap mempertahankan walaupun dinamika yang terjadi, gejolak yang terjadi, tapi Pancasila itu sebagai dasar utama ya negara Indonesia untuk mempertahankan keutuhan negara Indonesia. Ya, adanya dinamika nilai Pancasila membuktikan bahwa pada dasarnya Pancasila tidak berubah ya, walaupun terjadi perubahan-perubahan di masa Orde Lama, Baru, dan Reformasi, tapi nilai-nilainya itu tidak berubah ya, sesuai dengan dasar negara kita yang ada 5 butir. Yang pertama itu kepada ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga itu persatuan Indonesia, yang keempat ada yang bisa bantu Ibu menjawab? Anak-anak. Ya, Bu. Halo, Henry ada ya, Henry? Ada, Ibu. Ya, Teguh ini baru Ibu lihat. Teguh yang keempat, butir Pancasila yang keempat. Kerakyatan. Iya Bu, sila yang keempat, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, sila yang kelima, Haryanto ada ya, Haryanto? Ada Bu, siap Bu. Ya, Haryanto, coba menjawab sila yang kelima, ininya. Sila yang kelima, social justice for the whole of the people of Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bahasa Inggris itu, Bu. Ya, Haryanto ini luar biasa ya. Good. Ya, luar biasa. Jadi, itulah bunyi sila kelima yang sudah disampaikan oleh teman kita. Pakai versi 2 bahasa. Jadi, ini luar biasa Haryanto ya. Bahasa lain. Yanto dengan Teguh yang sudah bantu Ibu untuk menjawab. Baik anak-anak, dalam penjelasan Ibu ini nanti ada tugas ya. Sebelumnya Ibu tanyakan dulu, Ibu bagi tugas ya, sehingga anak-anak setelah melihat atau mengamati tadi, sebenarnya ada video yang Ibu harus putar ya, untuk kita bisa melihat itu asal muasal Pancasila, sejarahnya seperti apa dari masa Orde Lama baru sampai reformasi. Ya, ini Ibu juga tidak tahu kenapa sampai tidak bisa, linknya sudah ada tapi tidak bisa diputar. Ya, Ibu usahakan dulu ya, bisa lihat, mungkin bisa dibuka di langsung saja. Video apa itu Bu? Ini dokumenter kali ya? Ini karena tadi pindah tempat, pindah perangkat, jadi sudah tidak tersimpan. Iya, Ibu coba ya, kalau bisa ya baik anak-anak, nanti Ibu akan cari videonya, Ibu akan putar
bagi kita semua, dan dalam kelompok Ibu akan buat menjadi 3 kelompok ya. Ada kelompok yang membahas tentang dinamika perwujudan pada masa Orde Lama, ada kelompok yang membahas dinamika perwujudan Pancasila pada masa Orde Baru, dan ada juga yang membahas di masa Reformasi. Ya, ketua kelas atau Ibu serahkan saja untuk masing-masing. Silakan memilih teman yang bisa berdiskusi bersama, ya, karena di dalam kelompok diskusi itu Ibu harapkan bisa bekerja sama, ya, bisa menghargai pendapat antara teman yang satu dan teman yang lain, dan saling membantu menggali informasi, ya. Ibu kasih sebutkan nama kelompoknya, nanti dipilih siapa yang menjadi pengurus kelompok atau siapa yang nanti ditunjuk untuk bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, kelompok 1 itu Suratmi, Siti, dan Afrianus. Kelompok 2 itu Henry, Fitriana, dan Haryanto. Kelompok 3 Teguh, Supratna, Suratmi. Ya, sudah semua di dalam kelompok kan? Tidak, Bu, Ibu. saya ada di 2 kelompok, kelompok 1 sama kelompok 3. Oh ya, Suratmi 2 kelompok ya. Saya dengan siapa Suratmi tadi di kelompok 1, Bu? Suratmi di kelompok 1 saja ya. Ya. Ya, Bu. Baik. Ya, nanti berdasarkan penjelasan tadi materinya, anak-anak bisa mencari ya dinamika perwujudan. Ini ada lembar kerjanya. Ya. Ini lembar kerjanya untuk 3 kelompok sekalian. Ini tadi Ibu mau tambahkan di dalamnya harus kelompok 1 itu terkait dengan Orde Lama, dan kelompok 2 terkait dengan Orde Baru, dan kelompok 3 terkait dengan Reformasi. Jadi maksudnya kelompok 1 memahami makna Pancasila sebagai dasar negara itu di masa Orde Lama seperti apa. Ada 2 pertanyaan ya masing-masing kelompok. Menganalisis makna Pancasila sebagai pandangan hidup Pancasila sebagai dasar negara di masa Orde Lama itu seperti apa. Demikian juga di masa Orde Baru dan masa Reformasi. Baik, Ibu kasih waktu ya untuk anak-anak berkelompok diskusi dan dikerjakan. Izin Bu, kita membuat Silakan. pernyataan Bu. Jawabnya kali ya, Pak ya. Iya, menjawab. Iya, menjawab. Saya di kelompok 2 ya. Iya, Pak Rianto itu Dengan- kelompok 3. Maaf, Pak Riantonya kelompok 3 ya. Oh, Dengan Kelompok siapa tadi? 2 tadi, Bu. Pak Rianto Ismail itu kelompok 3. Katanya satu kelompok tadi. 2. Soalnya saya dengan Ibu Henry, dengan teman saya sama Suprasna. Iya. Ya, silakan saja ya kalau yang Ibu bacakan itu teman-teman diskusi maunya dengan siapa. Tadi kan Ibu sudah kasih pilihan. Ibu terus tentukan lagi. Tapi Ibu persilakan anak-anak cari teman yang bisa sama-sama bekerja dengan tertib, terus menghargai pendapat dan saling membantu. Ya, Bisa diulangi kalau Haryanto mau dengan Henry silakan ya. Boleh Bu, saya dengan siapa saja. Maksudnya boleh diulangi untuk kelompok masing-masing itu dinamika Pancasila bagaimana?
Orde Baru, Orde Lama, kelompok berapa, Orde Reformasi? Ya, kelompok 1 itu terkait dengan Orde Lama. Kelompok 2 terkait dengan Orde Baru. Kelompok 3 terkait dengan masa reformasi. 3 kelompok saja ya. Ya. Iya, Bu. Ibu punya waktu masih ada ya, Ketua kelas? Masih ada waktu Ibu punya waktu masih berapa 9 menit menit lagi? lagi. Ketua kelas? Masih ada 6 menit lagi, Bu. 9. Ah, 6 iya. menit, Ibu. Baik, 6 menit lagi. anak-anak. Kalau memang tidak bisa, anak-anak akan kerja bersama ya di rumah masing-masing. Tapi Kelompok Bu, presentasi bisa. Kelompoknya, Bu. Saya ya, sih presentasi Bu. di kelompok bisa. Ya, Ibu, waktu kita cuma 6 menit. Mungkin dipercepat saja masing-masing kelompok. Silakan kelompok mana mau duluan, silakan. Nanti ditanggapi oleh kelompok yang lain ya. Iya. Saya Bu, Ya, Bu. Haryanto dulu. presentasi. Haryanto dulu, Bu. Ya. Presentasi. Itu. Ya, Haryanto mau presentasi, Bu. Iya, silakan. Terima Henry kasih. kelompok berapa, silakan. Kelompoknya Haryanto, Ibu. Ya, Henry dan Haryanto. Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Haryanto Ismail. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami sekelompok dengan teman saya Henry, bahwa dinamika Pancasila di zaman Orde Baru itu menurut kami soal perwujudan Pancasilanya itu memang terwujud, Bu. Tapi di dalam sikap, di dalam pengamalan Pancasila ada beberapa hal di zaman Orde Baru itu yang tidak sesuai dengan Pancasila. Khususnya seperti mahasiswa ataupun masyarakat yang ingin mengeluarkan pendapatnya atau ingin menyuarakan segala sesuatu yang dirasa janggal itu hilang ditelan bumi, bahkan mati tanpa kuburan. Itu salah satu yang bukan merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila. Itu menurut kami dinamika Pancasila yang sangat tidak etis di zaman-zaman Orde Baru. Begitu pula dengan bantuan-bantuan terhadap masyarakat. Contoh, kakek saya sebagai petani dapat mesin bantuan untuk nelayan. Itu tidak bisa protes, Bu. Kalau misalnya kita protes, kita nanti ditembak mati. Gitu. Dalam proses demokrasi di zaman Orde Baru itu perwujudan Pancasilanya dari sisi demokrasinya itu, Bu, kita hanya memiliki 3 partai politik. Itu pun kita diminta untuk tetap memilih salah satu partai yang memang ditunjuk pemerintah. Seandainya kita memilih yang di luar dari rujukan pemerintah, maka kita akan mati tanpa kubur, Bu. Jadi saya dan teman saya Henry sudah mendiskusikan ini, bahwa kesimpulan kami seperti ini, bahwa dinamika perwujudan Pancasila di masa Orde Baru itu memang sudah seperti ini, banyak kejanggalan-kejanggalan yang tidak sesuai dengan perwujudan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Terima kasih, Bu. Terima kasih Haryanto dan Henry. Sebelum tinggalkan ini ya presentasinya, kelompok lain ada yang mau ditanggapi, silakan. Kelompok lain ada yang mau ditanggapi, silakan. Atau sudah puas dengan presentasi? Sudah, Bu. Sudah puas, Bu. Sudah, Bu. Sudah sangat bagus. Halo. Sudah bagus presentasinya, Bu. Ini masih pagi ya anak-anak. Hai. Ya, semangat. Masih semangat, Halo. Ibu. Semangat. Semangat. Iya. Semangat, Bu. Ibu bilang hai. Halo berarti semua hai. Iya. Ya, hai. Halo. Hai. Halo. Hai. Tetap semangat ya. Baik. Kita dengar selanjutnya dari kelompok mau reformasi atau Orde Lama, silakan. Ya, waktu kita sudah mau habis ya. Ibu, Ya. persilakan kalau belum selesai.
Bisa disampaikan ya dari setiap kelompok, 2 kelompok yang belum presentasi. Kelompok yang orde lama sudah siap? Halo. Hai. Ya, kelompok yang orde lama sudah siap ya. Aprianus, ketua kelas. Ya, Bu. Ya, kelompok orde lama Ya, Bu. Aprianus, Surati, Siti. Oke, orde lama saya akan Iya, kelompok lain menyimak ya. Kelompok ini mati lain lampu ya, maaf. menyimak ya. Mati lampu. Tentang orde lama, Bu. Mati lampu, Ibu. Jadinya orde Nggak apa-apa, lama, nggak Ibu. Nggak ada lampu orde lama. Iya, seperti orde lama ini keadaan saya ini, Bu. Lebih malah. Jangan Jadi reformasi tidak ya. salah ya, Oke. itu kasih kelompok di orde lama ini. Baiklah Ibu Guru, saya akan mewakili teman-teman kelompok orde lama untuk mempresentasikan sedikit, Bu, karena Iya, kami kelompok lain cuma sebentar menyimak tadi. ya, kelompok lain menyimak. Ya, ini penerapan orde lama ya. Orde lama itu kan diterapkan untuk menggantikan Pancasila pada masa Lama-lama kemerdekaan, Bu ya. Jadi orde lama itu ditetapkan pada tahun 1959 sampai 1966 seperti itu. Jadi bagaimana di penerapan orde lama itu lebih menekankan pada demokrasi terpimpin, yang dimana sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan dan pemikiran dalam pemerintahan negara itu berpusat pada pemimpin negara. Jadi pemimpin negara saat itu adalah Insinyur Soekarno atau presiden pertama seperti itu, Bu. Jadi di orde lama juga Bu, di orde lama juga banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Setahu saya diantaranya saya tidak begitu hafal, tapi banyak sekali pengkhianatan pada saat di orde lama, Bu, yang setahu saya dilakukan oleh beberapa oknum yang ingin mengganti nilai Pancasila dalam orde lama. Mungkin itu sedikit yang Iya, bisa kami baik. sampaikan, Ibu Marcia. Ya, terima kasih kelompoknya Aprianus. Kita tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Aprianus. Terima kasih. Ada kelompok lain yang mau menyangka atau mungkin beda pemahaman? Tidak ada ya? Sangat jelas ya penyampaiannya ya? Ya. Kita lanjut kelompok yang berikut, kelompok reformasi. Silakan, ada Teguh. Iya, Bu. Ya, Teguh, silakan dengan teman kelompok. Iya, Bu. Terima Ya, kasih silakan, atas izin Teguh. yang diberikan. Menurut saya pada zaman reformasi sampai dengan sekarang memaknai Pancasila sebagai dasar negara ini tidak aplikasi atau penerapannya belum sesuai. Kenapa? Karena sama seperti tadi yang dijelaskan oleh Haryanto, bahwa keadilan itu dengan persatuan, wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat itu tidak mewakili rakyat. Seperti itu, Bu. Jadi kalau misalnya Pancasila dijadikan dasar negara dan penerapannya dari Sabang sampai Merauke di seluruh Indonesia ini penerapannya baik, otomatis negara ini kan baik. Karena tadi kan Ibu menjelaskan bahwa Pancasila sebagai dasar negara, sebagai alas, fundamental, asas. Jadi seperti itu, Bu, menurut saya. Belum diterapkan secara baik di masa reformasi sampai dengan saat ini. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih kelompoknya Teguh. Kita tepuk tangan dulu. Ya, terima kasih ya atas presentasinya. Ada yang mau ditambahkan dari kelompok lain? Ibu berikan waktu. Tidak ada ya? Tidak ada, Bu. Iya, baik.
Masing-masing kelompok luar biasa mempresentasikan hasil dari pembagian kelompok yang sudah ya dibuat oleh Ibu ya. Ternyata masing-masing kelompok itu sudah memahami tentang makna Pancasila di masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Yang terjadi masih ada kesenjangan, belum dilaksanakan semaksimal. Ya, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh beberapa kelompok bahwa belum merata, belum dirasakan dengan baik, tapi perlu kita hargai bahwa ada perubahan-perubahan juga yang kita sudah bisa menikmati, karena kalau kita negara ini tidak berdiri pada dasar Pancasila, kita sudah cerai-berai. Ya, kita tahu bahwa negara Indonesia itu negara yang pulau-pulaunya dari Sabang sampai Merauke yang begitu luas, jangkauannya yang tidak terlalu tidak mudah untuk disentuh, tapi karena kita menghargai bahwa Pancasila adalah dasar negara yang kita dari Sabang sampai Merauke, sehingga walaupun terjadi dinamika yang di masa Orde Lama, Baru, dan Reformasi, tapi kita sebagai warga negara kan ya merasakan sebagai kita di kehidupan masyarakat. Baik, anak-anak, Ibu rasa sekian ya pertemuan kita di hari ini. Ya, Bu. Ya, Bu. Sehingga pertemuan kita yang ke depan lagi kita akan lebih ya, kelompok-kelompok teman-teman yang belum sempat mendapat bagian presentasi ya, mewakili itu nanti akan mendapat bagian di pertemuan yang berikut, sehingga semua mendapat nilai sesuai dengan penilaian ya yang diberikan kepada seluruh siswa. Demikian penyampaian pertemuan kita di hari ini. Semua dalam keadaan baik. Sebelum kita berpisah, Ibu minta salah satu teman bisa pimpin kita dengan doa. Ada yang bersedia? Atau Ya, Ibu tunjuk saja? saya, Bu. Ya, silakan. Haryanto, silakan. Baik, teman-teman sekalian, Ibu Marca yang kami hormati, untuk menutup kegiatan pembelajaran pada malam hari ini, mari bersama kita menutupnya dengan doa. Doa saya pimpin, dan silakan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa selesai. Terima kasih, Bu. Terima kasih Haryanto, terima kasih untuk anak-anak Ibu sekalian. Sampai bertemu di pertemuan yang selanjutnya. Selamat pagi. Selamat pagi, Ibu. Pagi, Bu. Tadi petang bilangnya. Satunya pagi. Gimana? Semangatnya yang pagi. Pak Arianto tuh selalu miss dengan Bu Marka. Selamat pagi. Ya. Ya. Ada nama baru di kelompok kita. Namanya Ya. Bu Marka. Marka jalan. Marca. Marka jalan. Marca. Berarti besok kita libur ya berarti. Libur buat Saya lihat kayaknya- belajar kita aja. Buat belajar aja. Komprehensifnya kapan, Bu? Bu Henry nanti Video gak libur. videonya diedit bagaimana? Siapa yang Ya, itu kan kita kan dikasih full selama 8 jam itu, kemudian kita ngedit sendiri, kita motong sendiri. Oh, jadi yang kita Bikin per potong chapter khusus ya. saja. Yang khusus kita, Ya, yang punya khusus kita aja. kita. Kita punya aja kayaknya. Ya, Atau kalau Pak Rianto mau berbaik hati, bikinkan saya punya. itu kepala suku kenapa begitu ya? Kita lihat. Itu kepala suku kenapa begitu? Udah rocker kayak gitu, bawaannya bagi nyuruh orang melulu. Ini Fotonya juga rocker. Ini saya sudah berusaha ini pinjam sekolah terdekat yang jaringannya bagus, ikut.
Saya sudah nyalakan. Ya Allah, alhamdulillah sekali. Iya, itu Semuanya sudah. berjalan lancar, semuanya Ya. bisa mengikuti. Ya Allah. Iya, mati lampu. Iya. Afrianus, minta maaf ya, bukan sengaja, maksudnya di orde lama langsung. Dan Bapak. Bu. Saya juga tadi sempat kebingungan itu nggak bisa masuk berkali-kali. Waduh, sampai hampir 2 jam itu. Iya, iya. Saya inisiatif pakai HP, alhamdulillah berhasil. Tidak tahu kenapa laptopnya tiba-tiba langsung gambarnya cuma hitam saja. Ya, Kita sama. Kapan ya? itu Besok apa berarti Senin? yang kena tuh. yang pasti LCD-nya kena. lain nanti kalau kita ini berhalangan di jaringan kayak tadi itu. Kedengeran orang ngomong ya? Haryanto ke kota ujian komprehensifnya. Bu Supratna, kenapa Bu Supratna? Pak Itu Farid jauh. komprenya kapan kompre? Kompre. Komprenya katanya. Senin kayaknya. Kalau nggak Senin ya berarti karena besok kan kita enggak. Atau nanti Senin, malah Senin. ada pengumuman. Otomatis. Nanti malam ada pengumuman mendadak kan kita harus ikut aja. Besok. Iya, Iya, makanya. yang penting harus tetap belajar. Jadi siapkan diri saja ini rupanya. Iya. Iya dari sekarang aja. Besok ujian ya? Lihat di Besok- grup, lihat di grup. Amati grup dulu. Iya, di Mati grup kelas 1. Iya, karena penjelasannya masih di kelompok 1 dan 2. Oh, Oh. Iya. kira-kira videonya dikirim kapan ya, Bu Henry? Berarti kita terakhir yang hari sudah Minggu. lulus loh. Nanti kan dikirim lewat Google Drive kan. Linknya itu kan dikirim mungkin di grup. Nanti berarti kita bisa buka. Oh, Cuma siap. kapannya kan Mingguan ya? ini kan masih Mingguan ya? masih rekod ini. Masih rekod. Masih Soalnya- perekaman. Hari Minggu Iya. kan akhir ya tagihan. Karena oh iya, iya. Paling enggak kan besok sudah pengeditan. Besok sudah pengeditan. Iya. Tuh. Oke. Hari Sabtu itu ya, hari Sabtu. Iya, besok Sabtu itu kita kerja. Kerja Hari Jumat ngedit. ya. Ini kan hari Jumat, besok Sabtu, Minggu kita upload. Gitu. Oh, jadi Ya. di Jawa hari Sabtu, di saya hari Jumat ya? Yalah. Bukan gitu kali. Nge-lag itu gara-gara sinyalnya lemah. Haryanto ketemu. hari Jumat Haryanto juga. dari hari. Dari tadi banyol aja ya. Kerjanya Ada pelawak ya di sini. ketawa. Ini kali kelompok kita aja yang banyol ya. Udah kelompok lain juga sebelah juga Yang begitu. yang Itu agak karena kreditnya itu, makanya dia menghibur diri itu. Kreditnya Iya. itu. kita dapat pelawak tuh banyak di sini. Pak Haryanto Kelompok melihat 1 Pak sudah Haryanto selesai kayak. ketawa terus. Kelompok 1 kayaknya tadi jam 2 itu masih 2 orang itu kelompok 1. Oh iya. Jam 2 atau jam 1 katanya saya Selesainya kelompok 2 itu 2 orang. Ininya Pak Farid kelompok 17. berapa? 17.10. Ya Bu. Ibu kelompok berapa Pak Farid? Oh istri saya Iya. kelompok 1 Bu. Oh, Besok kelompok ujian. 1. Udah. Katanya Lah, istrinya Pak Kelompok Farid katanya yang lama. mana toh? Suami istri itu ya, berarti ya. Namanya siapa? Namanya Weh, siapa? kepo. Muhammad Ibu Imran Hulopi. Oh, yang satu kelas dengan kita. Siapa sih? Saya Sama kebarengan. Pak Ramli. Dengan Siapa Pak Ramli. kepo? Mati bukan. Ya udah ini udah maghrib, saya izin live dulu ya. Ah, ini Oh Ibu ini ada. ini. Wah, halo. Halo Ibu. Salam kenal. Sama-sama kita ya. Belum pertu. Halo. Kayak nanti terakhir pitching. Oh berticing. Asik Iya, nih iya, dua iya. sejoli ikut PPG nih. Iya. Wah, sayang ini. Sampai malam ini. Ada semangatnya membara itu. Iya, Bisa Pak. begadang sama-sama. Jadi aku yang temani. Tidak sendiri-sendiri. Langsung ngarahnya ke situ ya. Aduh. Saya begadang Nanti kerja terakhir. sendiri. Pak Farid Kerja ini kalau sama-sama gitu kan ya. oh luar biasa ini bisa beli mobil. Izin live dulu ya saya ya. Saya
ya. Iya, baik. Yuk, teman-teman, Kita dadah. istirahat ya. Aduh. Terima kasih. Dadah. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di N ya. Oke. Ya. TN.